di samping pemenuhan kebutuhan material, sandang, papan, pangan gitu, penting juga diberikan pembinaan, pendidikan kepada mereka agar kemudian muncullah sikap-sikap yang benar, adab, akhlak yang benar di tengah berbagai kesulitan yang dialami baik oleh mereka maupun oleh yang membantu gitu. Itu kan berarti ada pengurusan yang mungkin belum optimal di sana ya. Misalkan kalau itu toiletnya memang terbatas kan, bagaimana mungkin bisa bersih ya? Atau memang porsi makan saudara-saudara kita itu porsi makannya memang berbeda dengan kita, lebih besar lah kan. Seharusnya kan itu terpenuhi kan. Ini sebenarnya masalah-masalah yang relatif bisa ditangani secara teknis. Bagaimana Ustadz Ismail melihat gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas nestapa pengungsi Rohingya. Kenapa masalah ini tidak pernah selesai dan bagaimana menyelesaikan masalah ini? Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan narasumber kita, Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita terbaru ya bahwa warga Aceh itu mengeluh ya terhadap keberadaan pengungsi Rohingya. Padahal selama ini warga Aceh lah yang menerima mereka ketika pemerintah sepertinya tidak serius untuk mengurusi mereka. Ya. Bagaimana Ustadz memandang masalah ini sehingga seolah-olah ada narasi kebencian ya yang dibangun untuk pengungsi Rohingya ini. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang pertama, secara manusiawi itu kita bisa memahami sebuah kemangkelan warga di sekitar lokasi pengungsian Rohingya itu terhadap orang-orang Rohingya. Ya. Kalau benar seperti yang kita baca atau kita dengar bagaimana ini adab mereka, ya, akhlak mereka, dikasih sedikit tidak berterima kasih, minta lebih banyak, yang sudah dikasih dibuang segala macam itu ya. Bahkan ada juga yang melakukan tindak kriminal. Itu kita bisa memahami ada kemangkelan itu gitu. Tapi saya kira ini harus diselesaikan dengan baik. Mengapa? Karena yang pertama bahwa orang-orang Rohingya ya, lepas dari kontroversi mereka, ini adalah orang-orang yang tertindas, yang dia terpaksa pergi dari tempat asalnya, dari tempat kediamannya, oleh karena tak lagi mampu menanggung kezaliman yang luar biasa yang dilakukan oleh rezim Aung San Suu Kyi. Rumah mereka dibakar, kemudian mereka ada yang dipaksa melepas kerudung, ada yang dipaksa puasa harus buka, kemudian macam-macam lah gitu ya. Jadi mereka harus pergi dan itu sesuai dengan tuntunan agama bahwa kalau kita ini dizalimi, kita ini harus mempertahankan kehormatan kita, mempertahankan jiwa kita, harta kita, dan utamanya adalah agama. Makanya kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebut hijrah itu sebagai al-firaru biddin minal fitan. Itu jadi menyelamatkan agama dari fitnah. Jadi bolehlah ini disebut semacam hijrah gitu. Jadi ini yang pertama yang kita harus memahami bahwa mereka itu pergi terpaksa dan juga dalam suasana ketertindasan yang luar biasa.
mereka berusaha untuk kembali ke tempat asal moyangnya dulu di Bangladesh ditolak. Kemudian ke Thailand juga diterima. Lalu sampailah ke Aceh. Ya, di Aceh pun sebenarnya sempat ditolak, tapi kemudian pada waktu itu tahun 2014-an Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan terima mereka meskipun untuk sementara. Ya, Ustaz, sebelum ke sana, apakah begitu sulit ya menyelesaikan masalah-masalah tadi ya? Kalau kita lihat kan ketika ada masalah-masalah itu, sebutlah masalah buang air yang dikeluhkan gitu ya, masalah makanan dan sebagainya. Itu kan berarti ada pengurusan yang mungkin belum optimal di sana ya. Misalkan kalau itu toiletnya memang terbatas kan, bagaimana mungkin bisa bersih ya? Atau memang porsi makan saudara-saudara kita itu porsi makannya memang berbeda dengan kita, lebih besar lah kan. Seharusnya kan itu terpenuhi kan. Ini sebenarnya masalah-masalah yang relatif bisa ditangani secara teknis. Bagaimana Ustaz Ismail melihat gitu? Ya, nah justru di situ letak masalahnya itu. Karena itu penting untuk didudukkan kembali persoalan ini, bahwa ini persoalan bagaimana kita menolong saudara kita yang dalam ketertindasan. Itu satu hal yang menurut saya penting sekali gitu untuk kita pahami. Kenapa? Karena mereka ada saudara kita yang mau kemana lagi kalau tidak ke negeri Muslim, ke Indonesia gitu, diantaranya. Dan ini harus menjadi bagian dari ciri seorang Muslim yang bersaudara dengan Muslim yang lain gitu, yaitu diantaranya bahwa kita harus menolong mereka yang terzolimi, kemudian mencukupi kebutuhannya dan sebagainya itu. Dan itu sudah berjalan sebenarnya. Jadi kalau kita coba hitung itu, kalau anggaplah misalnya mulai dari tahun 2014-2015, berarti kan sudah lebih dari 8 tahun. Dan tidak pernah ada soal seperti yang kemudian muncul gitu. Artinya sebenarnya treatment atau perlakuan atau pelayanan terhadap mereka itu cukup. Itu bahwa kemudian belakangan ini muncul seperti yang kita baca atau kita dengar, makanya menurut saya ini yang harus diselesaikan. Apakah ini menunjukkan tanggung jawab pengurusan pemerintah kurang, termasuk dikeluhkan warga juga dari pihak PBB ya, UNHCR yang seharusnya menangani itu juga kurang. Itulah yang sebenarnya kalau kita lihat menimbulkan masalah-masalah yang dikeluhkan itu. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi mereka adalah orang manusia biasa yang memerlukan kecukupan dalam berbagai keperluan tadi itu, dan semestinya itu memang dicukupi. Itu satu hal. Karena itu penting untuk dinilai secara objektif apakah ada persoalan di situ. Jika misalnya MCK-nya kurang, lalu mereka terpaksa harus buang di luar itu, berarti kan harus ditambah. Ya. Kalau porsi makannya itu dirasa kurang karena selama ini meskipun dianggap sudah cukup, tapi karena mereka makan lebih banyak, ya tinggal ditambah dan kayak gitu. Tetapi satu hal lagi yang lain adalah bahwa penting juga mereka itu dibina, dididik gitu, agar tumbuh rasa apa yang disebut rasa syukur gitu. Syukur bahwa mereka itu akhirnya dapat pertolongan. Luar biasa penderitaan mereka memang. Ya, saya pernah jumpa mereka di Kota Langsa, itu mereka cerita. Mereka itu terapung-apung di tengah lautan, bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai 3 bulan. Saya tanya, lalu makan Anda apa? Enggak ada. Minum Anda apa? Ya, air hujan itulah minum kami dan makan kami. Apalagi bicara pendidikan ya. Dalam situasi begitu, bagaimana pendidikan itu bisa dilakukan? Iya, gitu. Dan kapal yang membawa mereka itu bukan kapal mewah, kapal seadanya, di mana mereka bertumpuk di situ, panas kepanasan, hujan kehujanan. Akhirnya jatuh sakit, kemudian meninggal. Saya tanya, yang mati bagaimana? Dibuang begitu saja gitu. Jadi mereka itu menderita, begitu dapat pertolongan mesti ada rasa syukur, rasa terima kasih, rasa menerima keadaan yang jauh lebih baik daripada dia ada di tengah lautan begitu rupa gitu. Jadi ada semacam rasa qanaah gitu. Sebab kalau kita ini menuntut harus mendapatkan sesuatu secara normal, ingat bahwa ini sifatnya bantuan gitu. Bantuan itu pasti
terkait dengan atau tergantung kepada kemampuan yang membantu. Nah, disitulah rasa qanaah itu penting sekali. Karena itulah di samping pemenuhan kebutuhan material, sandang, papan, pangan gitu, penting juga diberikan pembinaan, pendidikan kepada mereka agar kemudian muncullah sikap-sikap yang benar, adab, akhlak yang benar di tengah berbagai kesulitan yang dialami baik oleh mereka maupun oleh yang membantu gitu. Yang membantu kan bukan tidak sulit juga, mungkin biayanya, mungkin tenaganya, dan dalam suatu kurun waktu yang tidak sebentar. Dan ini kan tak jelas batas waktunya kan. Seharusnya kan di situ Gitu. peran pemerintah yang Jelas yang sekali. harus kuat kan. Ya, gitu. pemerintah harus kuat, kemudian dunia internasional juga harus kuat. Ini sudah ada UNHCR harus kuat. Ya, bisa disebutkan ini sebenarnya perkara-perkara cabang, Ustaz ya. Ya, Ini kan dampak saja dari terusirnya saudara-saudara kita. Akar persoalannya itu kan karena mereka diusir dari tanah air mereka sendiri. Arakan itu kan sebenarnya kampung mereka gitu ya. Bahkan sudah ada sebelum Birma itu ada kan begitu. Nah, ini kan cerminan Ustaz, penderitaan umat Islam bukan hanya di Arakan ini ya, juga menimpa kaum muslimin di Xinjiang ya, termasuk di Palestina. Apa menurut Ustadz Ismail akar persoalan dari berbagai problem-problem ini? Jadi itu betul sekali, dan sejauh ini tak tampak ada usaha untuk menekan rezim Birma untuk menghentikan kezaliman itu. Karena kendali masih terus berjalan sampai sekarang gitu. Padahal itu kan nyata sekali. Jadi mestinya kalau kita bicara tentang, ya sekarang ini kan orang bicara tentang hak asasi manusia segala macam, itu kan sudah pelanggaran HAM yang luar biasa gitu yang dilakukan oleh rezim Birma, didorong oleh kelompok radikal Hindu gitu di sana. Buddha atau Hindu di sana. Nah, itu jadi itu hal yang penting juga untuk diingatkan gitu. Nah, hal yang lain adalah bahwa ini tadi cerminan dari kelemahan umat Islam. Bagaimana bisa umat Islam yang berjumlah 1,7 miliar ini hari menolong saudara kita yang notabene sebenarnya tadi sudah disebut dia memang penduduk asli di situ, di Rakhine atau Rohingya atau Arakan itu dia sudah berbilang abad lamanya ada di situ jauh sebelum Burma berdiri. Mereka itu dulunya dibawa oleh Inggris untuk memerangi kelompok yang tidak disukai oleh Inggris, tapi begitu selesai kemudian mereka tinggal di situ beranak pinak sampai sekarang dan kemudian dianggap orang asing. Jadi sebenarnya ini ada kelemahan atau ketidakberdayaan umat. 1,7 miliar menolong saudara kita tidak mampu. Padahal kita tahu bahwa nyawa umat Islam itu bernilai sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatri rajulin muslimin. Hancurnya dunia itu lebih remeh di sisi Allah ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Ini hari bukan hanya satu orang, tapi 2, 3, 4 ratusan ribuan, bukan hanya di Rohingya, tapi juga kita tahu yang paling menyayat hati adalah yang sangat terjadi di Palestina. Umat itu sepertinya tidak memiliki pelindung. Tidak memiliki pelindung, tidak memiliki perisai. Seperti yang dibilang oleh Nabi Al-Imamu Junnah itu. Ini mestinya juga menyadarkan kepada kita pentingnya lahirnya kembali atau dahnya kembali Al-Junnah itu, perisai itu yang tak lain adalah imam atau Amirul Mukminin atau khalifah itu. Yang dengan begitu bukan sampai ribuan umat tertindas, tak ada tindakan apapun. Di masa lalu ada seorang perempuan di Amuriah itu digoda atau dilecehkan oleh orang kafir. Mu'tasim Billah bertindak sampai menurunkan pasukan ribuan untuk sekedar menolong satu orang perempuan. Ini hari bukan satu perempuan, ribuan perempuan, anak-anak dan sebagainya, bukan dilecehkan, bahkan kemudian ditindas begitu rupa sampai hilang nyawanya. Jadi mestinya ini semua membawa kita kepada kesadaran pentingnya kembali hadir Al-Junnah itu gitu. Yang tak lain adalah imam, Amirul Mukminin atau khalifah. Gitu. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang nasib Muslim Rohingya. Tentu saudara-saudara kita di sana pengungsi Rohingya tidak sempurna. Mereka pasti
punya banyak kekurangan sebagaimana juga kita. Namun tidak pantas kemudian kita menterlantarkan mereka dengan kekurangan-kekurangan itu. Disitulah pentingnya peran negara untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Disinilah pentingnya al-khuwatul islamiyah. Bukan hanya tingkat lokal tapi tingkat global ya, untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang sama dengan apa yang dialami oleh derita Muslim Rohingya ini. Tadi Ustaz Ismail sudah mengatakan kita membutuhkan kembali khilafah ala minhajin nubuwah yang menjadi perisai dan pelindung umat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.